Halo adik-adik, selamat datang di pembelajaran IPS bersama Kak Frian. Di video kali ini kakak akan membahas tentang materi SMP kelas 9 tentang keruangan dan interaksi antar ruang di dunia. Nah, kira-kira ada apa saja sih di keruangan dan interaksi antar ruang di dunia? Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu tentang kondisi geografis dunia. Nah, tentunya yang akan kita bahas ini adalah tentang benua Asia dan benua lainnya yang ada di dunia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah adik-adik mampu untuk menjelaskan bagaimana kondisi geografis benua Asia dan benua Eropa. Karena hanya dua hal ini yang akan kita bahas di video kali ini. Ya, jadi seperti apa sih pembahasannya? Yuk simak penjelasan Kak Frian berikut ini. Nah, ini kakak udah ada letak ya, di sini kakak udah ada letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, kita sudah ada peta di sini, ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan, dan ada Afrika. Artinya di sini ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Eropa, ada benua Asia, ada benua Australia, dan ada benua Antartika. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat berdasarkan peta ini, benua Antartika ini rada beda ya adik-adik. Kenapa beda? Karena di sini berwarna ya, ada beberapa macam warnanya. Artinya di sini terdapat beberapa jenis makhluk hidup. Sementara kalau kita lihat di Antartika ini jelas berbeda dengan benua yang lainnya. Nah, kalau kita berdasarkan sumbernya bahwa di Antartika ini tidak ada penghuninya, tapi sebenarnya ada beberapa makhluk hidup yang ada di Antartika. Nah, makanya dari beberapa benua ini nanti kita akan bahas satu-satu. Yang jelas hari ini kita akan bahas benua Asia dan benua Eropa. Nah, di sini makanya kakak udah ada beberapa letak astronomisnya ya, setiap benua dengan luas wilayahnya masing-masing. Lalu di sini ada benua Eropa nih dengan astronomisnya dan ada luas wilayahnya. Ada benua Amerika ya, ada benua Amerika juga di sini. Lalu ada benua Afrika dan ada benua Antartika dan ada benua Australia. Coba deh adik-adik perhatikan dari slide-nya kakak di sini. Di sini ada letak astronomis dan luas wilayah setiap benuanya. Kalau kita lihat atau kita simpulkan dari beberapa benua ini, maka benua yang paling luas wilayahnya itu adalah benua Asia. Kenapa benua Asia? Karena dia memiliki luas wilayah 43.998.920 km persegi. Nah, sementara kalau kita lihat yang paling luas kan benua Asia nih. Kira-kira yang paling sempit benua apa ya? Coba kita lihat. Ini 10 juta, 42 juta, 32 juta. Nah, artinya yang paling sempit itu adalah benua Australia. Tentunya adik-adik tahu ya, kalau benua Australia ini kira-kira ada apa sih hewan yang terkenal di sana? Hewan kanguru. Oke, benar sekali ya. Nah, kita bahas aja nih satu persatu ya. Sebelumnya kakak mau bikin panahnya deh biar adik-adik paham ya. Ini benua Eropa, set kita tarik. Ini benua Asia di sini, kemudian benua Amerika di sini ya. Kemudian benua Antartika, ada benua Australia dan ada benua Afrika di sini. Nah, kita bahas yang pertama nih. Di sini ada benua Asia dan sudah ada beberapa peta. Di sini ada beberapa negara. Ada negara Cina, Mongolia, ada Rusia, kemudian ada Kazakhstan, ada Turki, ada Irak, ada Iran, dan di sini ada Taiwan dan jelas ada Indonesia tempat kita tinggal. Artinya kita tinggal Indonesia itu berada di benua Asia. Nah, makanya kalau kita lihat Indonesia paling banyak sekali ya wilayahnya karena beberapa pulau-pulau seperti itu. Nah, benua Asia di sini memiliki letak astronomisnya kurang lebih seperti ini yang ada di slide-nya kakak ya. Ada kemudian luas wilayahnya paling luas dan di sini ada batas wilayahnya nih. Kalau batas utara itu ada samudra ini ya. Kemudian batas selatan itu ada samudra Hindia nih. Ya, makanya kita lihat di sini ada samudra Hindia ya, di sini ada samudra Hindianya nih ya. Kemudian nih
ya. Lalu sebelah barat itu ada benua Eropa. Kita lihat benua Eropa di sini, benua Eropanya nih. Ya, lalu ada pegunungan Ural, ada Laut Tengah, dan ada terusan Suez dan lain sebagainya. Kalau sebelah timur kita lihat nih, sebelah timur ya, sebelah timur itu katanya ada Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur, di timur nih Samudra Pasifik ya, ini ada Samudra Pasifik dan beberapa lainnya seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh lihat petanya masing-masing di rumah untuk meng-cross check kembali kira-kira batas-batas wilayah di benua Asia apa saja seperti itu ya. Jelas ini udah kakak tuliskan di sini ya, lengkap, ada utara, selatan, barat, kemudian timur. Next nih, kita ke kondisi geologis. Kalau kita lihat kondisi geologis di Asia, benua Asia ini ada lempeng. Coba deh lihat, kita lihat di sini ya. Di sini ada lempeng tektonik. Biasanya ini adanya gempa biasanya. Kemudian ini ada pegunungan Himalaya. Ini ada pegunungan Bentar ya. Ini ada pegunungan Himalaya. Oke. Ingat ya, ini pegunungan Himalaya. Lalu di sini di benua Asia itu puncak tertingginya itu ada Gunung Everest ya, ada Gunung Everest ini. Kemudian paling rendah itu ada Laut Mati di bawah permukaan air laut. Kemudian sungai terpanjang itu dengan panjang 5.800 km itu ada Yangtze nih ya kan. Kemudian ada danau terbesarnya nih. Ada danaunya kalau kita lihat di slide ini ya. Ini ada mana nih? Ada Danau Aral ya dengan luasnya 66.457 km persegi. Lalu ada gurunnya nih, ada gurun Arabian ya. Oke, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Lalu di sini ada peta dari benua Asia nih ya. Kalau kita lihat di peta ini, kita akan membahas pembagian ataupun kondisi iklim nih di benua Asia-nya. Kira-kira ada apa ya? Yuk silakan dituliskan di kolom komentarnya ya. Kira-kira Indonesia itu masuk di iklim, termasuk iklimnya apa sih yang ada di Indonesia? Ayo silakan tuliskan di kolom komentarnya. Nah yang jelas di sini kakak udah membagi berdasarkan pembagiannya. Ada Asia Utara, ada Asia Tengah, ada Asia Barat, dan ada Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan beberapa jenis kondisi iklimnya ya. Yang jelas kita lihat nih, coba lihat Tenggara. Kalau Tenggara ini kan kita Indonesia ya. Indonesia itu ada di sini nih. Nah, Indonesia ini ada di sini dengan beberapa pulaunya dan dia memiliki iklim tropis ya. Iklim tropis berarti terdapat di 2 musim nih. Ya enggak, ada di 2 musim. Oke, wait ya, ada 2 musim. Ada musim hujan dan ada musim kemarau nih. Kira-kira sekarang lagi musim apa nih Indonesia? Ayo. Oke ya, jadi di beberapa wilayah Asia-nya, di bagian-bagian Asia ini ada pembagian-pembagian iklimnya. Jadi adik-adik boleh lihat nih di video kakak ini, ya ini pembagiannya yang kakak linkerin. Oke. Yaps. Nah, kita akan beralih ke flora dan faunanya nih. Kalau flora, adik-adik harus tahu ya, flora itu berarti itu adalah ini tumbuhan. Ya, jadi di sini mana nih? Ada tumbuhan. Sementara kalau faunanya ini berarti hewan. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat di sini di video kakak, ini udah ada beberapa jenis floranya. Jadi kalau kita lihat flora-flora yang ada di mana? Di benua Asia, ini udah ada beberapa floranya. Ini sementara ada kayak semacam beberapa jenis ya. Ini tundra, ini namanya adalah beberapa jenis tundra di sini. Ya kayak padang lumut, ya kan, ada beberapa padang lumut. Kemudian di sini ini ada
stepa ya, makanya di sini ada stepa. Nantinya di flora benua Asia juga ada sabana. Nah, sementara kalau faunanya ini, coba lihat ini. Sekarang kita lihat, ini kira-kira apa sih? Hewan apa ini? Iya dong, ini beruang ya. Ini nggak salah beruang ya. Ini ada beruang. Bener ya beruang ya. Oke, nanti kakak salah lihat nih. Ini ada rusa nih. Ada rusa. Kemudian di sini ada anjing laut. Oke, di sini ada anjing laut. Kemudian di sini ada rubah. Nah, yang terakhir ini ada orang utan nih. Orang utannya lagi memikirkan sesuatu ya di sini. Oke, sekarang kita ke pembahasan berikutnya. Ini ada benua Eropa. Nah, jadi adik-adik boleh lihat ya, di sini ada benua Eropa. Benua Eropa ini sudah ada beberapa, kayak ada beberapa negara-negara di sini. Ada Rusia, kemudian ada Rusia ya, nggak salah ya. Iya, betul nih kan, saking semangatnya kakak ya membuat video. Nah, lalu di sini udah ada batas negara Eropa. Jadi ada beberapa batas Eropa, ada batas utaranya, ya kan? Di sini kakak udah sediakan ada batas utaranya, batas timur ada benua Asia, batas selatannya ada Laut Tengah dan Laut Hitam, sementara batas baratnya itu adalah Samudra Atlantik. Nah, untuk kondisi iklimnya ini dibagi beberapa ya. Kalau kita lihat di bagian pantai barat benua Eropa itu dipengaruhi iklim laut dari Samudra Atlantik. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, di sini dianya arus hangat yang mengalir dari Samudra Atlantik menyebabkan kawasan pantai di daerah tersebut tidak membeku. Lalu kalau di bagian tengah itu terjadi peralihan iklim maritim yang basah ke iklim kontinen yang kering. Nah, kira-kira di bagian selatan ini juga dipengaruhi iklim laut Mediterania ya, dan angin dari kawasan gurun yang panas, sehingga kondisi cuacanya menjadi lebih hangat. Lalu yang keempat, di bagian utara itu dipengaruhi oleh iklim kutub yang sangat dingin. Jadi, kalau adik-adik ditanya oleh gurunya masing-masing, kira-kira kondisi iklim di benua Eropa ada apa saja, maka adik-adik boleh menjelaskannya dengan setiap daerahnya. Di wilayah barat apa, tengah apa, selatan apa, dan utara apa, seperti itu ya. Oke, next kita ke bentang alam nih. Ke bentang alam dari benua Eropa. Jadi kalau misalkan kita lihat di video kakak ini ya, video kakak ini udah ada gambar dua. Kalau kita lihat ini adalah sebuah pegunungan dan ini adalah sirkum Mediterania. Artinya bentang alam yang ada di benua Eropa itu dibagi menjadi tiga. Ada wilayah daratan, kemudian ada wilayah pegunungan, dan ada wilayah dataran tinggi. Oke. Nah, di sini dataran rendah itu sekitar 2/3 wilayah Eropa itu merupakan dataran rendah nih adik-adik. Karena dataran rendah ini membentang dari barat ke timur dan dikelilingi oleh pegunungan Ural. Sementara danau Laut Kaspia itu adalah kayak ada pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, pegunungan Alpen, dan kawasan Skandinavia Timur. Nah, pegunungan Kaukasus ini contohnya seperti yang ada di gambar ini ya. Ini adalah pegunungan Kaukasus. Sementara yang kedua itu ada jalur pegunungan lipatan nih. Jalur pegunungan lipatan itu terdiri atas pegunungan Alpen, pegunungan Ural, pegunungan Kaukasus. Kemudian ketiga pegunungan ini merupakan bagian dari pegunungan sirkum Mediterania. Jadi ketiga hal tadi ini merupakan bagian dari sirkum Mediterania ya. Lalu nih yang ketiga ada dataran tinggi di wilayah semenanjung. Nah, di sini ada di benua Eropa itu terdapat 4 semenanjung yang luas, yaitu semenanjung Skandinavia ya di bagian utara Eropa. Kemudian ada semenanjung Siberia, Spanyol dan Portugal gitu kan. Ada semenanjung Italia dan Apenia. Kemudian ada Balkan seperti itu. Nah, ini bentang alamnya ya adik-adik. Lalu kita akan beralih ke flora dan fauna. Sesuai dengan yang sudah Kak Frian tadi jelaskan bahwa flora di sini ya, ini flora, ini ingat, flora itu artinya adalah tumbuhan.
Pokoknya jangan bingung-bingung ya. Ini adalah tumbuhan, sementara kalau fauna itu adalah hewan atau binatang. Nah, artinya di sini ada beberapa floranya nih kalau kita lihat ya. Kira-kira ini juga ada faunanya. Ya, penjelasan dari kakak di video ini bahwa flora dan fauna yang berkembang di benua Eropa itu pada dasarnya sama dengan flora dan fauna yang berkembang di kawasan beriklim sedang dan dingin. Nah, jenis flora yang tumbuh di kawasan ini kayak hutan konifera atau tumbuhan berdaun jarum dan hutan yang meluruhkan daunnya di musim gugur. Jadi ini adalah floranya ya, flora yang ada di benua Eropa. Lalu di sini ada rusa nih, ya kan? Kalau kita lihat ini ada rusa, kemudian di sini ada serigala, ya ada serigala nih adik-adik. Nah, kemudian di sini ada apa nih? Ada beruang kutub. Ya, jadi di sini ada beruang kutub. Oke. Nah, yang kita bahas kita cukupkan sampai di sini ya adik-adik semuanya, karena di video berikutnya kakak akan membahas ke benua yang lain ya. Jadi untuk hari ini di video kali ini kakak cuma bahas dua ya, ada benua Asia dan benua Eropa. Oke? Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Semoga video dari kakak ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. See you, sampai jumpa di video berikutnya.